Abah bisa memberikan sedikit nasihatnya untuk kita semua yang ada di majelis ini, Bah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Selawat salam teruntuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasulnya, para nabinya dan umatnya. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama dan tokoh-tokoh agama, sahabat-sahabat kita dari FKUB, dan yang saya hormati Sahibul Bait, anak kita Gus Hanif sekeluarga serta ayahnya, dan saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kasdim, Bapak Kapolres beserta jajarannya, bapak-bapak hadirin hadirat. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tidak terlepas adik kita, saudara kita, ya anak kita, anak rohani yang disebut Bapak Hercules. Alhamdulillah selalu menemani dalam kegiatan dakwah kita kemana-mana. Semoga beliau beserta para sesepuh, para ulama diberi sehat walafiat, panjang umur, diberi segala kemudahan-kemudahan dalam dunia ini sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu pertanyaan yang sangat menggelitik, artinya menggugah. Pertanyaan itu menggugah sebelum kita bertanya. Masalah cinta di dalam Al-Quran sendiri itu sudah ada sebetulnya, sudah 1500 tahun yang lalu. Cuma tinggal kita mau memahami atau tidak, karena memahami tafsir Al-Quran tidak cukup lafdon. Dari makna yang syar'i juga kita harus mengenal makna isyari. Al-Quran dogma tapi yang sangat university. Al-Quran dogma yang sangat universal. Di dalam memahami keuniversalan, keuniversitian yang ada dalam dogma Al-Quran tersebut memerlukan satu konteks yang cukup. Tidak sembarangan kita asal mempelajari Al-Quran dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain dari itu, berapa ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran? 75%. Namun belum sempat juga dari kita ini menguak yang lebih jauh, mutiara-mutiara yang tiada ternilai di dalam Quran itu sendiri. Di dalam ayat itu ada satu kunci yang luar biasa. Di antaranya ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang jelas, qul in kuntum tuhibbunallah terus digandeng fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita pelajari kuncinya di dalam kalimat fattabi'uni. Bila kalian benar cinta kepada aku, ai Allah Ta'ala, mandat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah menggunakan kalimatul mufrad, bukan menggunakan kalimatul jama'.
artinya mandat ini sangat tegas, fattabi'uni, ikutlah saya, ikutilah aku. Jadi kalau ingin jauh dari buah mahabbah tersebut, orang yang mahabbah biasanya akan menjaga takut putus cinta atau broken heart kalau sesama manusia, atau patah hati. Patah hati yang paling berat adalah hubungan vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berat. Mungkin kalau kita hubungan dengan makhluknya masih bisa mencari ganti, walaupun cukup panjang, memakan waktu. Tapi kalau sudah hubungan Al-Khaliq, mahabbahnya melentur, siapa yang bisa mengobati? Terkecuali kembali kepada yang diutusnya sebagai wasitatul udma li khalqihi, pelantara yang agung kepada atau terhadap makhluknya. Dari itu mana mungkin kita bisa mengetahui mahabbah yang sebenarnya kalau tidak melalui pintu fattabi'uni. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran yang melahirkan yuhibbukumullah tanpa kenal yang mengatakan fattabi'uni? Kita akan tahu tafsir yang lebih jauh isi Al-Quran, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat, tapi kita tidak melalui yang diperintah oleh Allah Ta'ala fattabi'uni, juga sulit untuk bisa mendalami Al-Quran itu sendiri sehingga mencapai martabah yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita ini dikategorikan orang yang mencintai kepada Allah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, selagi engkau mencintai Allah, idza ahbabtallah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Aneh, sunnati ini malah nomor 3. Tarekatnya Rasulullah. Orang menjalankan sunnah dan menjalankan tarekat berbeda. Orang yang menjalankan itu cinta dengan tidak cinta, jauh perbedaannya. Kalau orang dagang mengatakan iki nek didol payu badine piro, ramene nang ndi, itu berbeda. Tapi kalau orang yang mencintai kepada Rasulullah benar, pokoknya ini ada pahalanya of tidak. Orang yang menjalankan adalah orang yang saya paling cintai, selesai. Tidak bertanya ini pahalanya apa, pahalanya apa, karena mahabbah. Cinta itu luar biasa. Nah, dengan mahabbah ini buahnya akan menutupi segala kekurangan, segala aib apa yang ada orang-orang yang dicintai selain Rasulullah. Artinya begitu, seperti suami istri. Kalau suami istri, entah itu suaminya atau istrinya yang mempunyai cacat fisik, tidak akan pernah menceritakan apa kekurangan yang ada pada istrinya. Dan sebaliknya, kalau yang punya cacat itu suaminya, tidak akan, orang yang mencintai benar tidak akan menceritakan cacatnya, kekurangan suaminya. Itulah inti mahabbah yang luar biasa. Kalau kita selaku orang Indonesia selalu senangnya membuka aibnya bangsanya sendiri, saya meragukan cintanya kepada Indonesia. Tapi kalau orang yang mencintai betul-betul Indonesia, aib itu hanya pantangan untuk membuka aibnya saudara sebangsa setanah air. Itu intinya daripada mahabbah. Sepele kelihatannya. Saya mempunyai sedikit pengalaman waktu saya ke Kuala Lumpur.
ketemu dengan supir taksi dari pelabuhan udara, bahasanya sudah banyak menggunakan bahasa kulon kali, dari wong Kalongan, bahasa Inggris. Aku paling keteteran sudah, pakainya bahasa Inggris. What you come from? Bangiri rasa piro, bahasa emeh podo, kayane bahasa Inggris barang nang atiku yo nukun-neke kaya kowe. Kok wis kalen jero atiku. Lah, kebetulan teman saya itu aku gemeng-gemeng karo kancaku dhewe. Tok nang kene kuwi bahasa Inggris bisa jalan. Padahal saya pikir dijajah oleh Inggris Malaysia itu mungkin ya kurang lebih 100 tahun lah, kurang lebihnya. Orangnya diintelekkan, kemajuannya luar biasa, ternyata culture-nya dibabat. Loh itu. Tapi aku nengok nang Indonesia kebalik. 350 tahun sing bisa bahasa Belanda ora ono. Muni yes menir apa yes beras ya kuwi. Ya ana menir ana beras mestinya. Ora ono, berarti nasionalismenya 350 tahun ora iso bahasa Londo. Itu cukup segitu aja lah hebatnya itu. Jadi bukan karena kita tidak mau belajar, tidak. Jago-jago bahasa Belanda banyak, tapi tidak menjadi bahasa harian karena masih apa? Menjunjung tinggi atas kecintaannya kepada Republik, kecintaannya kepada bangsa. Kalah menang dari bahasane bosone meletat-meletat po, pupruk pendewul boso po ora po. Niku hebatnya satu kemandirian apa yang ada, jati diri yang ada dalam bangsa. Ternyata hadis itu benar. Rasulullah bersabda terakhirnya apa? Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot manusia cintanya itu tergantung kepada aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imannya kuat betul, berarti insya Allah orang itu mahabbah kepada Rasulullah benar. Nek mahabbah kepada Rasulullah top luar biasa, imannya akan semakin menyala bagaikan bintang-bintang kejora yang menyinari di setiap lubuk hatinya. Tapi kalau kecintaannya sudah mulai melentur, bisa kita lihat, oh kecintaannya kepada Rasulullah berarti kurang, atau mengurang, atau semakin kurang kecintaannya. Ini bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan. Yang saya khawatirkan, bagaimana menghancurkan umat beragama umumnya, khususnya umat Islam. Cara menghancurkannya gimana? Hancurkan dulu cintanya kepada utusannya, cintanya kepada para nabinya, cintanya kepada para utusannya Rasulullah SAW, khususnya cintanya kepada ulamanya, aulia, grogoti dhisik. Kalau ini sudah mulai digrogoti berhasil, umat beragama paling mudah dihancurkan, khususnya umat Islam. Ini pegang ini hadis benar-benar diriwayatkan sangat mutawatir. Di Dalailul Khairat juga disebutkan, di Asy-Syifa juga komplit semuanya hadis-hadis ini. Dan tafsiran yang kedua, bagaimana cara menafsirkan, cara menghancurkan bangsa ini? Mentalkan, turunkan mahabbahnya, cintanya kepada pemerintahnya, cintanya kepada negaranya, cintanya kepada bangsanya. Cari aibnya, cari kekurangannya, terus dihoak, terus diorbit, supaya apa? Kita ini kemakan, sehingga mahabbahnya kepada republik ini, kepada bangsa ini melentur, yang akhirnya bangsa ini paling mudah dipecah belah dan diacak-acak. Terakhir saya hanya bertanya, relakah apabila negarimu terpecah belah? Ya.
Jawab yang keras. Harusnya mempunyai pendirian yang demikian. Kalau ini sudah melekat pada kita semuanya, insya Allah sekalipun hoak kaya apa ramene hoak, tetap benteng kita adalah mahabbati bil Mustafa wa mahabbah bil aulia wal ulama wa hubbul waton, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu intinya mahabbah adalah di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.